Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan akan mengobrak-abrik setiap narasi dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma sudah menetapkan dirinya sebagai seorang ahli Alkitab. Entah bagaimana dan siapa yang menetapkan dan siapa yang menthabiskan si Ustadz Suma ini sehingga dia bisa memberanikan dirinya mengatakan demikian seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap narasinya yang berkaitan dengan firman Tuhan, semua itu omong kosong belaka. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Al-Quran. Nah, Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Biblos, surah-surah Paulus, surah Lukas, Matius, Yohanes, tidak pernah. Bapak di surga tidak pernah cerita itu. Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Kristen, tidak pernah juga bercerita tentang Paulus. Demikian juga Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Paulus, tidak mengenal kitab Perjanjian Baru. Jadi kalian ini siapa sebenarnya kalian ini? Hah? Kalian membangga-banggakan Yesus. Emang kalian ini apanya Yesus sih? Coba. Ini dulu poinnya. Karena yang saya tahu, Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya agar waspada kepada serigala. Yesus ketika berbicara selama 3 tahun, coba dibuka kepalanya supaya paham. Yesus ketika mengajar selama 3 tahun, yang diajari itu bukan Romawi, yang diajari itu bukan Yunani, apalagi orang Indonesia, bukan, apalagi orang Belanda, Portugis yang bawa Kristen ke negara ini, bukan. Yang berhadapan dengan Yesus pada saat itu adalah Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Siapa yang dianggap anjing dan dianggap babi pada saat itu? Romawi dan Yunani. Di sanalah asalnya agama kalian. Jadi yang disebut babi dan guguk itu siapa? Ya pendiri agama kalian. Oh, jauh kali ke Islam. Yang makan babi sopo, yang makan guguk sopo. Ingat ya, ingat. Orang yang keseringan makan ikan itu akan berpengaruh kepada letak daripada intelektual seseorang. Orang yang suka makan bekicot itu akan berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Ingat, begitu Anda mensuplai daging babi di mulut Anda masuk ke dalam perut Anda, dikonsumsi oleh perut Anda, maka dalam tubuh Anda ada zat babi. Begitu juga ketika Anda makan guguk, jantungnya, limpahnya, jantungnya, hatinya, dagingnya, pahanya. Anda makan guguk itu, maka tubuh Anda menyatu dengan daging guguk. Pintar. Jadi yang babi di sini siapa? Yang guguk di sini siapa? Itu dulu poinnya. Memang kalau Bang Suma ngomong itu sakit, tapi memang kebenaran itu harus diungkap. Itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini. Di dalam Yeskiel 44, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Siapa mereka yang tidak bersunat hatinya ini? Mereka yang membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan menjadikan Yesus tumbal atau sesajen di atas tiang salib demi untuk dewa Molok. Itu mereka yang tidak bersunat hatinya, maupun yang tidak bersunat dagingnya. Siapa yang tidak bersunat dagingnya? Jelas Kristen, jangan cari yang lain. Nah, Tuhan mengatakan kepada Israel, kalian itu pemberontak yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulubnya masuk dalam tempat kudusku, yaitu bait sucinya orang Israel. Dengan kehadiran mereka orang-orang kafir Kristen ini, laknatullah menurut data ini, itu telah menajiskan tempat kudusku.
Waktu kamu mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan yang paling keji menurut Tuhannya Bani Israel adalah membiarkan orang Kristen masuk ke dalam bait suci. Karena orang Kristen itu adalah orang najis. Mereka tidak bersunat hati, tidak bersunat juga kulubnya. Jadi Anda tadi bercerita tentang apa? Surga. Bagaimana ceritanya orang yang kotor badannya, ada zat babi, ada zat guguk di dalamnya, ada zat monyet, bisa masuk ke dalam surga? Di mana itu? Sementara surga itu tempat orang kudus. Orang Kristen ini kudusnya dilihat dari aspek mana coba? Ibadahnya tradisi manusia, Tuhannya dari manusia, kitabnya dari manusia, tempat ibadahnya juga tradisi manusia. Apa coba ini yang kayak gini-gini nih? Hayo. Sementara Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bercerita tentang kitab, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bercerita tentang apa lagi? Allah la ilaha illa ana. Lalu mau bercerita apa lagi? Muhammad dan Rasulullah, semua bercerita satu paket yang tidak bisa terlepaskan. Sementara Kristen, ini pertanyaan, mudah-mudahan teman Kristen sini bisa jawab. Saya ada pertanyaan ya. Ajaran Kristen yang menyembah Yesus itu sumbernya dari mana coba? Yesus kan jelas mengatakan, ya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga di dalam Al-Quran Nabi Isa menyarankan seperti itu. Ketika ia datang kepada Bani Israel disuruh, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Fattakullah wa ati'un, kata Nabi Isa. Di dalam kitabmu juga demikian. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Dari Kristen, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan. Ini ajaran dari mana sih kalian? Hei, bangun. Jangan kelamaan gila kalian. Ayo, terangkan kepada umat. Makasih. Ya, ini membuat saya tambah semangat ya, paparan-paparan daripada saudara-saudara ini ya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan daripada Aristo dulu ya. Beliau mengatakan bahwa di dalam Islam itu berakal dulu baru beriman. Nabi Musa saja itu buta huruf, bro. Nabi kamu itu buta huruf, bagaimana mungkin kamu mengajarkan kami untuk berakal dulu baru beriman? Justru kami adalah orang berakal, makanya kami tidak mengimani Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak ada yang saksi. Muhammad masuk ke dalam gua Hira itu siapa yang menjadi saksi di dalam? Itu yang kamu harus pahami dulu ya. Saya akan menjelaskan berkaitan tentang akal dulu ya, tetapi saya tanggapi dulu berkaitan tentang paparan Bang Juma ya. Ini memang membuat saya semangat ini sebenarnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang hadir di sini ya, bahwasan jika kalian mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan kalian itu salah besar. Tuhannya para nabi tidak akan pernah menyatakan keagungan kepada bangsa lain, tetapi dia hanya mau menyatakan keagungan kepada Bani Israel. Dari Bani Israel seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa alasannya? Saya akan menjawab di kitab Yesaya. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menyangkal kepada Anda bahwasan ya, Tuhan tidak akan pernah menyampaikan kabar baik kepada bangsa lain. Jadi kalau ada Tuhan yang menyampaikan kabar baik di dalam gua Hira melalui Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu adalah Tuhan-Tuhan lain. Seharusnya yang ingin saya katakan kepada kalian bahwasan Nabi Muhammad itu bukanlah penyempurna nabi-nabi sebelumnya, tetapi dia menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Weda, yaitu agama Hindu. Kitab Weda itu sangat menjelaskan ciri-ciri seorang nabi yang akan datang itu sama persis seperti Muhammad. Maka Zakir Naik ketika dalam dakwanya dia mempertegas bahwasan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Weda. Nubuatan-nubuatan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Weda. Jadi Anda ini, ajaran-ajaran Islam ini seharusnya meneruskan ajaran-ajaran Hindu, bukan meneruskan ajaran-ajaran Samawi. Karena Nabi Anda itu tidak dinubuatkan dalam kitabnya para nabi, yaitu mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda, yaitu agama Hindu. Anda adalah penerus ajaran daripada agama Hindu. Paham ya? Saya ulang sekali lagi kepada Anda bahwasan Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda, seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik di dalam dakwanya. Lalu saya tadi siang mencoba membuka Google, saya melihat dia benar. Memang Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda. Jadi Anda ini adalah penerus kitabnya Hindu, ya, paham ya?
Yang kedua saya mengatakan berkaitan tentang akal ya. Jadi kami sebagai orang Kristen itu tidak mau beriman kepada Al-Quran itu karena kami punya akal. Kami tidak mau mengimani kitab yang disampaikan oleh seseorang yang masuk ke dalam gua, keluar ucuk-ucuk mengatakan dia bertemu dengan malaikat. Saksinya juga tidak ada. Kami punya akal, bro. Kalau Anda yang nggak punya akal, itu urusan Anda untuk mengimani Al-Quran. Tetapi kami yang punya akal ini kami akan menolak. Karena memang itu tidak ada saksi. Kalau Anda komparasikan dengan Alkitab, Anda akan di sini akan terinjak-injak. Alkitab, Yesus ketika dia berbicara, Tuhan sendiri yang memberikan kesaksian kepada Yohanes dan Petrus dan juga Yakobus, bahwasanya dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi. Kepada Musa juga demikian, orang Israel yang menjadi saksi. Nabi Anda masuk ke dalam gua ini, siapa yang menjadi saksi ketika dia berbicara dengan Jibril? Seharusnya Anda yang punya akal ini, Anda berpikir lebih dalam lagi, kira-kira apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar atau tidak. Tetapi saya hanya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak punya akal, maka Anda mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran ketika diturunkan ataupun Muhammad keluar dari dalam gua Hira itu, satu orang pun tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Anda ini iman buta. Itu saja, silakan. Boleh saya? Oke, saya lanjut dulu atau Demian dulu? Saya dulu ya, biar nggak ketinggalan ya. Oke. Jadi begini. Tadi si Juma coba kutip tentang penuntutan tentang kitab Injil. Dia lupa sampai detik ini kita nggak tahu itu di mana disembunyikan oleh Islam kitab Nabi Isa itu yang di Al-Baqarah ayat 30 itu. Ya. Udah sering saya ingatkan sama kamu Juma, jangan maling teriak maling. Ya, sampai detik ini kita nggak tahu di mana itu kitab Injil Isa yang diturunkan oleh Allah dari langit itu ketika dia baru lahir. Ayo, bisa nggak kalian tunjukin? Saya tunggu kalau ada. Kalau ada nanti saya mau alam. Oke? Yang kedua, kamu segini loh, kalian jangan selalu bicara tentang kulub penyunatan. Udah lama loh saya tantang kalian. Tunjukkan saya di dalam ayat Al-Quran kalau Nabi Muhammad itu disunat. Ada enggak? Jadi kamu jangan menghina junjungan kamu sendiri loh, masalah kulub ini. Ada enggak Nabi kau sunat? Tunjukin ayatnya di Al-Quran, ada enggak? Jadi jangan kau hina-hina orang enggak bersunat itu loh, kasihan Nabi kamu kau hina-hina. Astagfirullahaladzim, istighfar haleluya. Oke, lanjut. Kemudian masalah kau tadi ungkit masalah tentang Dewa Molok. Tapi kau takut berbicara tentang wujud Dewa Molok itu adalah sapi betina. Sapi betina itu adalah Al-Baqarah. Itu firman Allahmu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kau Juma, pelan-pelan dulu renungkan. Karena ada kami di sini loh. Setiap narasi itu menggambar kamu. Bagaimana mungkin kau ungkit masalah Dewa Molok, tetapi kau takut menyebutkan wujud Dewa Molok adalah sapi betina. Sapi betina di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah firman Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut lagi. Intasurullah. Oke. Terus ini masalah Kores ya. Kores, kau ini masih bingung ya masalah tentang Tuhan menjadi Tuhan. Ya, saya ajarin kau. Kata Tuhan, ya, itu sudah ada tahun 1974 digunakan oleh kekristenan. Satu-satunya nabi yang makan makanan haram. Oke. Oh Demian diam lu. Oke. Sedangkan KBBI baru ada 1988. Saya mute loh. Lanjut. Oke. Jadi KBBI ada baru 1988. Belajar cerdas kau. Jadi kau jangan kaget masalah Tuhan dan Tuhan. Itu pengertiannya sama, yaitu penguasa. Ya, makanya jangan kebanyakan kau isi laptop kau tapi nggak ada poinnya satupun. Ya. Kau ingin coba nyontek dengan saya, cara saya diskusi nggak mampu kamu itu, ya kan? Masih ingat lah, kamu dulu pernah, ya kan? Oke, lanjut. Oke, saya tertarik ini dengan siapa? Aristo ini, si mualaf ini ya. Tapi dia nggak berani menyinggung tentang An-Nisa 116 yang saya bilang, ya, bahwa orang mualaf nggak diterima Allah. Dari tadi nggak berani dia nyenggol, bro, ya kan? Tapi itu nasibmu lah. Tapi argumen kamu akan saya ikutin. Masalah tentang kami lebih Kristen dari Kristen. Astagfirullahaladzim. Saya kasih contoh kamu, ya. Kalau kamu lebih Kristen daripada kami orang Kristen ini, oke? Di Matius 5 ayat 43, kasihilah musuhmu. Itu pengajaran Yesus Kristus. Tetapi di Al-Qur'anmu adalah sebaliknya. Di An-Nahl 126, balaslah dengan apa yang dilakukan kepadamu. Jadi jangan ngaku-ngaku lah, bro. Jangan,
Yang bawa tahu malu. Sampai dengan bangga, hati-hati loh kalau kamu didengar MUI. Waduh, berarti orang muslim ini Kristen semua dong. Mau dibaptis? Sebutkan tanggalnya biar saya baptis kalian semua. Ya. Jangan kepedean kamu bilang, oh kami Kristen lebih dari Kristen, kami paling Kristen. Lah, ajaran kasih dari Kristus mengatakan kasihilah musuhmu, sedangkan ajaran Islammu adalah balaslah dengan apa yang telah diperbuat kepadamu. Na'udzubillahi bin dzalik. Terlalu jauh itu angan-anganmu itu, bro. Ya, kemudian ini akan saya hantam kamu dengan dalil kamu. Dari tadi kamu bicara akal, kami orang berakal, kami orang berakal. Tahu nggak? Kalau kau buka ayat Al-Quran kau, di situ hampir 80% bicara tentang apa? Berimanlah, berimanlah, berimanlah. Bukan akal lah, bukan bicara akal. Hei, kau ini umatnya Muhammad atau enggak sebenarnya sih? Percoba saya bicara ini kalau kamu bukan umatnya Muhammad dan Muhammadnya Allah. Karena semua yang ada di Al-Quran ini kau bantah semua, kau dulu lantakan tadi. Kau baca Al-Baqarah, mulai Al-Baqarah 13 itu. Semua itu bicara apa? Berimanlah, berimanlah. Kok kamu ujuk-ujuk datang, oh kami Islam itu menggunakan akal, bukan model beriman. Pret. Ini Al-Quran bicara. Ya, saya kasih contoh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Ya, itu ayat 13-nya. Banyak ayatnya sebentar ya. Kalau nggak tahan, pegangan. Jadi jangan asal bicara kamu, bicara akal. Sejak kapan kalian berakal? Karena kalian sendiri mengakui Allah kalian tidak mampu digunakan dengan akal. Lah kok kamu tiba-tiba menggunakan akal, perasaan berakal? Na'udzubillahi bin dzalik. Oke, saya baca lagi. Al-Baqarah ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan yang beriman, semua sini bicara iman. Bukan bicara akal, karena memang kalian nggak punya akal. Maka saya bilang tadi, ya di ayat berapa tadi, bahwa kalian itu onta, dicucuk onta, apa tuh onta, dicucuk hidung. Maka kalian harus menjadi onta dulu, masuk ke lubang jarum, baru masuk surga. Ya, jangan kepedean lah, Aristo, sadar ya, sadar. Jadi nggak pernah sejarahnya kalian itu, dasar keimanan kalian itu dengan akal, enggak, tapi beriman lah. Ya, tolonglah, jangan kau nista-nista terus lah, jangan kau sangkal-sangkal ayat Al-Quran loh bro, aku nggak tega gitu loh. Aku di sini Kristen, tapi aku yang bela-bela ayat Al-Quran dari tadi loh. Serius, maka kalian ini umatnya siapa sih? Masa aku yang Kristen yang bela Al-Quran? Sampai Juma juga mengatakan Dewa Molok itu Al-Baqarah sampai betina. Santai bro. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Oh, pertanyaan saya. Allah kan beragama Islam, ya, sesuai dengan Al-Baqarah, sesuai dengan Kisah Muhammad ayat 7, ya. Pertanyaan saya, siapa yang mensyaratkan Allah SWT kau ini menjadi Allah? Tolong nanti kalian jawab, ya. Siapa yang mensyaratkan Allah SWT kau ini menjadi agama Islam, menjadi beragama Islam? Kedua, apa kalimat syahadat, dua kalimat syahadat Nabi Muhammad ketika dia masuk Islam? Tolong kalian jawab. Apakah Muhammad mengatakan aku bersaksi tiada Muhammad, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Muhammad gitu? Hah? Nanti kalian jawabin ya. Oke, sedikit lagi, sabar ya, pegangan. Si Kores tadi bicara tentang nyanyi-nyanyi di gereja. Hello, dengar baik-baik, Kores, perhatikan, biar pintar kau. Di dalam kekristenan bro, bernyanyi, menggunakan musik, bersukacita, menari, itu ada dalilnya. Kau baca nanti misal di Mazmur 95 ayat 1, Efesus 5 ayat 19, Ibrani 2 ayat 12, Mazmur 71 ayat 23. Bernyanyilah kamu, bersorak-sorailah kamu, memuji-muji Tuhanmu. Ada dalilnya. Oke? Sekarang pertanyaan saya sama kau, Kores. Atas perintah siapa kalian menggunakan toa di dalam masjid? Ya, saya ulangin. Atas perintah siapa kalian ya menggunakan toa di dalam masjid? Karena di dalam QS Al-Isra ayat 110 kalian dilarang mengeraskan suara di dalam bersolat, di dalam menyebut nama Tuhan Allahmu. Atas perintah siapa sekarang kalian menggunakan toa di situ? Hei, sadar. Maka saya bilang lagi sekali lagi, kalian ini umatnya Muhammad, umatnya Allah apa bukan sih? Atau kalian ini umatnya 4 mazhab? Semua butuh tafsir, tafsir. Sampai apa? Aduh, nggak tahu kita, nggak ada kebenaran. Namanya tafsir toh, dugaan, prasangka, namanya tafsir. Makanya kalian nggak pernah ketemu jalan lurus.
Tolong kau jawab itu Kores, PR buat kau. Atas perintah siapa kalian menggunakan toa di dalam masjid? Karena di Al-Isra ayat 110 dikatakan, janganlah engkau mengeraskan suaramu menyebut nama Tuhan Allahmu. Oke? Sementara di masjid apa yang terjadi? Saya kasih contoh nih. Dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mesti kuat-kuat suaramu? Udah dilarang Allah loh. Jangan menguatkan suaramu memanggil Allahmu, Rohmu. Ya? Kau jawab nanti, siapa memerintahkan kau menggunakan toa di masjidmu sampai mengeras-ngeraskan suara? Kalau kekristenan bernyanyi, bersukaria, menari, ada dalilnya. Saya sudah kasih tadi kan di Mazmur, Efesus, Ibrani, banyak. Ya, tolong kau jawab nanti. Tolonglah, jangan kalian nistakan, jangan kalian sangkali semua ayat Al-Quran ini, bro. Capek aku dari tadi membela Al-Quran loh. Ya. Oke, dilanjut, bro. Demikian. Oke, ya. Jelas Dari suaraku? Kamu siapa? Kamu siapa? Oke, jelas suaraku? Jelas, bro, jelas. Oke, mantap, mantap. Begini teman-teman Muslim, mohon maaf ya. Kenapa sih orang Kristen itu kita nggak menerima Muhammad dan juga kita nggak beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena di dalam Quran dikatakan bahwa Allah itu lemah. Surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu intasurullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah Subhanahu Wa Taala minta ditolong. Jadi kenapa saya nggak mau masuk Islam? Karena Allah Subhanahu Wa Taala minta tolong sama umatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Jadi saya nggak mau beriman kepada Tuhan yang lemah gitu, yang minta-minta tolong sama umatnya, teman-teman. Silakan dicek ya, ini dalam terjemahan Kemenak Indonesia itu ditaruh dalam kurung agama, ini tambahan ini loh. Jadi banyak sekali tambah-tambahan di dalam Quran Indonesia. Mereka kan sering bilang gini, Alkitab Kristen itu kan banyak tambahan. Sebenarnya di Quran yang banyak tambahan nih. Nih contohnya di surah Muhammad ayat 7. Nggak ada kata agama ditambah nih, ditambah-tambahi ini. Parah kali loh. Kitabnya sendiri ditambah-tambahi. Jadi secara terjemahan yang jelas, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah minta ditolong. Itulah kenapa kami orang Kristen tidak beriman kepada Muhammad dan Allah. Kenapa? Karena Allah masih minta-minta ditolong. Gimana Dia bisa menolong kita? Kan logikanya gitu. Tuhan kan maha kuasa. Masa Tuhan minta tolong sama umatnya? Kan kebalik. Seharusnya kan umatnya yang harus menolong, Tuhan yang harus menolong umatnya. Kan gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau tanggapi pernyataan dari Abang Ariesto yang mengatakan bahwa Yesus Muslim. Gini loh bro, kalau Yesus Muslim pasti Yesus menyembah Allah. Karena Muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Allah. Sampai sekarang tuh orang Yahudi nggak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah. Yesus nggak kenal Tuhan yang namanya Allah, kan lucu. Kalau Islam kan orang yang berserah diri kepada Allah. Mana ada orang Yahudi menyembah Allah? Mana ada para nabi menyembah Allah? Kan satu-satunya nabi di dunia ini yang menyembah Allah kan cuma Muhammad, teman-teman. Jadi klaim seperti itu sangat-sangat lemah, teman-teman. Melainkan kalau dibilang yang beragama Islam, mungkin Isa bukan Yesus, karena Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma. Kalau Yesus kan nggak pernah lahir di pohon kurma. Yesus disalib, Isa nggak disalib. Jadi tidak mungkin Isa dan Yesus itu sama. Jadi mungkin yang dimaksud Muslim itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Nah, kemudian Bang Arios itu mengatakan bahwa kami mengikuti Yesus. Yesus tidak makan babi. Yesus bukan cuma tidak makan babi, Ariesto. Yesus juga tidak makan onta dan kelinci seperti Nabi Muhammad yang makan makanan haram. Satu-satunya nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram adalah Nabi Muhammad. Ulangan kitab Taurat Musa mengatakan ulangan 11 ayat 4 sampai 6 onta dan kelinci haram. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ikan lele, ikan belut, kemudian hewan-hewan yang tidak bersisik di laut adalah hewan yang jijik dan haram. Tapi sampai sekarang orang-orang Islam makan makanan haram. Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi kalau kalian bilang kalian mengikuti Yesus, pasti kalian gak makan onta dan kelinci. Buktinya Nabi Muhammad aja makan makanan haram. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Onta dan kelinci haram. Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Kalian bisa buka di Google hadis. Nabi Muhammad nyuruh sahabat-sahabatnya nangkap kelinci kemudian dipanggang. Jadi
Jangan bilang bahwa kenapa sih orang Kristen makan babi sedangkan babi itu haram. Loh, onta dan kelinci haram kalian makan. Belut haram kalian makan. Kemudian ikan lele haram kalian makan. Kan lucu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwasanya Yesus itu bukan Islam, dan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu bukanlah ya Tuhan yang kami percaya atau Yesus yang kami percaya. Kenapa? Karena yang pertama, kenapa kita menolak Muhammad dan juga cerita dongeng yang dibuat oleh Muhammad mengenai Isa Al-Masih? Karena Muhammad itu bukan murid Yesus. Kami lebih percaya kepada murid-murid Yesus yang hidup dengan Yesus, makan dengan Yesus, tidur dengan Yesus daripada Muhammad. Kalau Muhammad itu dia baru muncul di abad ke-7, tapi ngarang-ngarang tentang Yesus. Makanya kami nggak percaya, kami lebih percaya kepada murid-murid Yesus yang menyampaikan tentang Yesus. Mereka adalah saksi mata. Kalau Loh, hilang. Waduh, Apa yang terjadi? diculik dia. Waduh. Apakah dia berangkat ke rumah papa di sorga? Jadi kita tunggu. Berpulang ke rumah Bapak di surga. Takutnya dia di jihad akunnya kan, tahulah kan, giroh itu kan. Kenapa sih gue tuh orang Kristen tuh takut banget gitu mati itu di depan Muslim, mati itu kenapa sih takut? Aneh. Kan harus langsung ke rumah papa di sorga. Iya, karena iklan dulu kita ya. Ya, silakan tunggu, jangan lagi. Mungkin siapa duluan, Bang Zuma dulu atau Kores? Gue dulu ya, izin ya. Aku dulu. Itu siapa nggak naik lagi dia? Kenapa takut kali? Enggak, kalau dia belum naik, aku kurangin narasiku kan karena aku bagi sama dia. Kalau enggak, selesaikan dulu sedikit lagi. Bisa enggak? Tanggung lah. Udah waktu Demian, tadi lu udah kasih waktu ke Demian. Iya, biar gua enggak kepotong-potong, my bre. Enggak, sedikit lagi kalau gitu ya. Saya lanjut lah ya. Gini. Jadi kan gimana sih? Ya, silakan dulu ya. Oke, jadi gini ya. Tadi saya ada kelupaan tadi. Gua narasi di akun Jul. Gimana ini? Oke, bisa saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Tadi kan saya ada dengar satu narasi Juma tentang Tuhan Israel, Tuhan Islam itu ehad katanya kan. Tolong kau baca Juma nanti KS 10 ayat 90 ya. Di sana apa? Tauhid di sana adalah kami hanya percaya kepada nama Tuhan orang bangsa Israel. Nah, sedangkan di KS 27 ayat 91 bahwa tauhidnya lain lagi, bahwa aku diperintahkan hanya menyembah Tuhannya Mekah. Ya, jadi jangan kepilihan lagi masalah tauhid beda, kita berbeda. Ya. Kemudian gini loh, jangan kita itu bernarasi seperti orang tidak berilmu. Contoh, ketika orang makan halo, sorry bro, ini akun saya dihajar sama jemaat masjid. Itu dia. Oke, lanjut bro. Bre, akun gua udah tumbang satu gara-gara jemaat gereja ruko. Maaf. Kacau. Oke, lanjut lah. Iya loh, kok malah main report gitu, kacau sekali. Saya lanjutkan ya. Jadi gini ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Gini, jadi tidak ada satupun nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan para nabi sebelumnya tidak pernah menyembah Allah, sehingga kami nggak percaya. Anda cari sampai kepala Anda botak pun nggak ada satupun nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu. Yang ada, memang ada nubuatannya di dalam Ulangan 18:20. Ya. Memang saya akui ya teman-teman, hari ini saya berbeda dengan orang Kristen yang lainnya. Kalau ada yang orang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada dinubuatkan di dalam Alkitab, saya tolak. Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Di mana ayatnya? Ulangan 13 ayat 1-3 dan juga Ulangan 18 ayat 20. Dikatakan apa? Akan muncul seorang nabi yang membawa nama Tuhan lain, dan itu digenapi oleh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Jadi memang ada nubuatan Nabi Muhammad, tapi sebagai nabi palsu teman-teman. Nah, kemudian saya menanggapi sedikit ya tentang pernyataan dari Bang Suma. Begini loh, tidak ada satu. Sabar. Gini, lanjut, kalau kita
Iya, kalau kita mau ngomongin masalah sunat, gini loh, saya tuh heran orang Islam ini mereka ngikuti siapa gitu loh, karena Allah itu nggak pernah memerintahkan sunat di Quran. Saya tantang sama seluruh Islam di sini, coba Anda tunjukin satu ayat di dalam Quran Allah memerintahkan sunat. Coba tunjukin saya satu ayat saja, satu saja nih. Ayat berapa, QS berapa, ayat berapa, Allah berkata begini, sunatlah hai umatku, atau perintah sunat dari Allah. Coba tunjukin satu saja ayatnya. Tidak ada satupun ayat Quran yang mengajarkan tentang sunat, wahai umatku sunat, nggak ada teman-teman. Kalau ada silakan Anda tunjukin. Kemudian saya mau jelasin buat teman-teman ini biar teman-teman paham bahwa Tuhan Yahudi itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang diesakan oleh Musa itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangan Deuteronomi 6 ayat 4, Sema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Yang diesakan oleh Musa adalah Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan alif lam lam ha. Nah, sedangkan Yesus itu dikatakan sebagai apa di dalam nubuatan para nabi? Yeremia 23 ayat 5, Yesus itu dikatakan sebagai Yahweh Tsidkenu. Makanya Yesus itu artinya YHWH salvation. YHWH adalah keselamatan. Artinya bahwasanya yang menyembah ilah lain, menyembah Tuhan lain ini ya Muslim. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Ingat ya teman-teman, ini digaris bawahi kata-kata saya nih. Tidak ada nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram selain Muhammad. Satu-satunya nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram adalah Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi yang menyembah Allah adalah Nabi Muhammad. Dan tidak ada satupun prasasti atau penemuan sebelum abad ke-5 teman-teman yang membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah eksis. Coba catat kata-kata saya. Bila perlu muslim-muslim di sini buktikan nih datanya nih. Tunjukin bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah eksis pada zaman Isa Al-Masih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah eksis pada zaman Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah eksis pada zaman Salomo. Jangankan zaman Salomo lah, di abad ke-4, di abad ke-2, di abad pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Sebelum abad ke-5 dan abad ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Kenapa baru muncul? Silakan tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengutus para nabi, Tuhan yang sudah dikenal sejak dulu seperti kata Quran bahwa Adam menyembah Allah, Musa menyembah Allah, Isa Al-Masih menyembah Allah, semua nabi menyembah Allah. Coba buktikan. Kalau nggak ada berarti kitab kalian hanyalah si bodongeng. Makanya tadi saya bilang bahwa cerita Isa Al-Masih dan juga bukan cuma cerita Isa Al-Masih teman-teman, tapi cerita seluruh para nabi di dalam Quran adalah si bodongeng yang baru dibuat di abad ke-7 karena tidak bisa dibuktikan. Bahkan dari nama-nama para nabi saja nggak ada nama Allah di situ. Misalkan contoh dalam Islam itu ada nabi yang namanya Sakharia. Sakharia itu artinya mengingat YHWH, bukan mengingat Allah. Siapa lagi? Nggak ada satupun nama para nabi yang ada nama Allahnya, nggak ada. Nggak ada, semuanya nama-nama para nabi. Itu ada nama YHWH, nama Hashim yang disembah oleh mereka. Misalkan contohnya Yahya itu bahasa Ibrani-nya apa? Yohanan itu artinya apa? Ada nama Tuhan di situ. Kemudian nama-nama tokoh yang lain. Nggak ada satupun nama Allah itu. Kenapa? Karena memang Allah itu nggak pernah ada teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman muslim di sini, mohonlah kalau memang kitab kalian itu adalah kebenaran, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, coba tunjukin di mana nubuatan para nabi. Coba tunjukin para nabi menyembah Tuhan yang namanya Allah dari naskah aslinya, dari bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani di dalam Alkitab. Supaya kita bisa membuktikan gitu loh teman-teman, bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang paling benar. Kasih yang lain. Iya, jadi poinnya adalah, ya saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama tunjukin ayatnya. Keluar masuk. Iya. Di mana ayatnya perintah sunat di dalam Quran? Oh iya. Enggak, biar mereka jawab gitu loh, biar mereka jawab. Di mana perintah sunat di dalam Quran? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, nabi siapa yang menyembah Allah? Tunjukin dalam naskah asli Alkitab kami. Kemudian yang ketiga, iya. Pertanyaan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad makan makanan haram?
Ya. Kenapa Nabi Muhammad makan makanan haram? Ya, udah paham. Dah ya. Dah. Kasih Gurunda semua ya. Ya, nanti Gurunda aku dulu ya. Itu yang bagian Demian soal nama Allah itu bubuk lo sama kejadian 15 nomor 2. Kalau urusan si bubuk itu sama kejadian 15 nomor 2 itu. Nah, aku mau bahas dulu soal Nabi ya. Kalau urusan Demian saya borong habis itu. Iya, sip. Nah, aku dulu tapi ya, ini aku banyak banyak borongan nih. Tadi soalnya gini, Dem, temen-temen lu nggak bisa jawab, Memebo, Saleh nggak bisa jawab bagaimana rasanya dikawini Tuhan, perawan bagi Tuhan di Bilangan 31 nomor 36 itu buat apa? Lalu kemudian buah dada istri Tuhan di Hosea 2 nomor 2 itu nggak ada jawabannya juga. Lalu kemudian kenapa Tuhan lu ngemis-ngemis dibela di Bilangan 25 nomor 11 sampai 13 nggak ada jawabannya juga. Sama banyak banget loh. Banyak banget utangnya, Dem. Ini teman-teman lu ini apa perlu Yesus disalib lagi untuk menebus jawaban gua? Apa perlu begitu? Kayaknya kan nggak perlu ya, tinggal dijawab aja ya. Nah, sekarang gua tambahin lagi nih utang lu gua tambahin lagi gitu. Yang gua tahu nama Allah itu disebut ketika kita mengingatnya dalam adzan, dalam istighfar, dalam hamdalah, dalam basmalah. Itu nama Allah disebut. Waktunya nggak sembarangan, kawanku. Waktunya nggak sembarangan. Yang gua pengen tanyakan, kenapa nama Yesus kok disebut dalam film porno? Kenapa? Misalnya lagi, oh Jesus so deep, oh Jesus so big. Kenapa? Kenapa gitu? Apa? Apakah itu bagian dari kasihi musuhmu atau gimana? Itu tolong dijawab ya, gitu. Karena kalau Allah di masjid, kalau Yesus di film porno, kenapa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Nah, itu PR-nya tuh. Itu yang pertanyaan gua ketujuh jadi utang. Berikutnya Nabi buta huruf katanya. Buta huruf doang itu nggak ada masalah, kawan-kawan. Buta huruf itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika buta hurufnya plus idiot. Nah, itu di mana? Di Kisah Para Apostolos 4 nomor 13 di sini, kawan-kawan. Jadi di sini kan Takia Korintus ya di sini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini kata idiotnya nggak ada, kata idiotnya nggak ada. Kita ke bahasa sehari-harinya Yesus Yunani. Loh, hilang. Pada kemana orang-orang? Kok pada hilang? Nah, kita ke bahasa sehari-harinya Yesus Yunani. Nah, di sini ya. Nah, Acts 4:13. Bible Hub yang ku urapi. Nah, di sini dikatakan apa? Kayak kata lobomenoi oti. Aduh, nggak enak kalau pakai ini ya. Pakai kursor nggak enak. Gue pakai ini aja deh. Tunggu. Woi. Kayak kata bolomenoi, kata labomenoi oti antropoi agramotoi esin kai tuar idiot. Nah, ini bermasalah. Jadi kok bisa-bisanya surat-suratnya orang idiot si Petrus dan Yohanes ini masuk jadi keimanan dari kekristenan? Kok bisa-bisanya gitu? Ya, kawan-kawan, ini idiot yang bahaya itu gitu. Ya. Ini tolong dijawab ini. Ini berarti yang ke-8 pertanyaan gua ya. Kenapa orang idiot kok diimani gitu? Ya, idiotai tuh. Idiot. Nah, berikutnya soal saksi di Gua Hiro. Oke, gitu. Hati-hati. Nah, di sini gue bawa lagi ke 1 Samuel 19 nomor 9. Elia, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Ini saksinya siapa? Ini firman Tuhan masuk ke dalam gua. Saksinya siapa? Gitu. Saksinya siapa ini? Itu yang ke-10 ya. Pertanyaan. Nabi Muhammad kan nggak ada saksinya tuh di Gua Hiro ya. Nah, kalau Elia saksinya siapa? Siapa? Ini kali yang namanya Us-Us, Apolus, apa Tetanus? Siapa Siapa? Siapa ini saksinya? Kan gitu. Ini saksinya siapa? Berikutnya apa katanya Tuhan Israel itu tidak memberikan keagungannya kepada bangsa lain. Salah. Yang benar itu Tuhan kekristenan
itu hanya ada di bangsa-bangsanya Yunani dan Romawi. Contoh inskripsi Priene, kita buka ya. Nah, ini inskripsi Priene ada di abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, ini ada gospel di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini ada good tidings atau gospel. Ini adalah term politikal sebelum Paulus atau Markus dan sebelum Yesus sendiri. Nah, ini digunakan untuk siapa Eugalion ini? Ini digunakan untuk ini nih. Augustus. Jadi Agustus juga juru selamat dan juga adalah sebuah Injil dia itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini jadi ya. Jadi yang Tuhannya menyebarkan gospel dan juga sotera atau juru selamat itu orang-orang Roma, pagan Roma. Nah, ini ya. Top ya. Beautiful. Lanjut. Tidak ada nubuat untuk nabi katanya. Tidak ada nubuat untuk nabi. Tidak ada nubuat untuk nabi. Biblehub.com. Song of Solomon 5:16. Hikau mantakim wekulo. Buar, selamat datang di kebenaran, my bre. Yo. Ini siapa ini? Muhammad. Muhammad ya? Coba, masa Muhammad ya? Coba kita copy dulu coba. Kita copy ke terjemahan, kita copy. Ini udah nih. Masa Muhammad ya? Ibrani ya? Muhammad. Buar, selamat datang di kebenaran. Siapa tuh? Siapa tuh? Waduh. Salah, ini Paulus ya? Paulus bacanya ya? Paulus. Siapa nih? Kurios. Ini siapa bacanya? Kurios itu bacanya. Paulus, iya. Kurios. Paulus ini. Gimana nih? Jangan bacot lu tuh, jangan nutup-nutupin apa yang ada di biblos lu, jangan lu tutup-tutupin, mampus lu anjing. Bubukin lu. Berikutnya oh iya, mengenai Yesus itu nyata atau fiktif, kita lihat gitu. Apakah ada fakta penyaliban di tahun 1 itu gitu? Kita apakah ada? Nah, kan gitu, kita lihat di sini, kita ke sini. Jadi, nah ini nih, telah ditemukan bukti penyaliban di abad ke-1. Nah, gitu. In a stone box, the only trace of crucifixion. Satu-satunya jejak penyaliban. Nah, ini Yesus nih. Harusnya ini tulang Yesus nih, harusnya nih. Ini harusnya tulang Yesus nih, kita lihat. Nah, in Jerusalem around 2000 years ago, gitu ya. Di Yerusalem sekitaran 2000 tahun yang lalu, seorang Yahudi bernama, ini ada Yeh. Ada Yeh nih, siapa nih? Ada Yeh. Yehohanan. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Artinya apa? Yang disalib abad pertama namanya Yehohanan, bukan Yehesua. Bukan bre. Udah gak usah bohong-bohong lu. Data udah ada nih. Nih, ini tulangnya Yehohanan. Gak ada tulangnya Yehosua tuh, gak ada. Gak usah bohong-bohong. Ya. Ini loh. Ini lu bantah data gua nih. Yang disalib abad 1 tuh namanya Yehohanan gitu. Dia sekitaran umur 20-an dan dia didakwa dengan kriminal melawan otoritas Romawi. Nah, itu. Nah, ini Tuhan lu nih, Yehohanan Kristus. Ini Tuhan lu. Gitu, bre. Nah, berikutnya apalagi ya? Oh iya, si Hale juga ya tadi ya, ini udah bubuk data-data. Apalagi, oh Hale tadi, Hale gak ada, dia menangis merajuk gitu. Kores, data lu itu nggak ada isinya. Kenapa? Sakit, pedih lihat data gua ya, pedih. Gua tumpahin lagi ke muka lu, Hale. Nih sekarang data-data mengenai kasihilah musuhmu ya, kasihilah musuhmu. Nah, ketika lu mengasihi musuhmu, ini yang terjadi, Hale. Data perampokan
per tahun 2013 sampai 2017. Jadi ini rentang waktunya sekitar 14 tahun ya. Ini jadi review 14 tahun. Kita lihat 10 negara tertingginya ada Islam nggak? Coba kita lihat nih, coba aja. Ini coba hukum kasihilah musuhmu, kita lihat. Ada Islam nggak nih? Waduh, nggak ada Islam ini. Costa Rica Kristen, kasihilah musuhmu perampokan. Argentina kasih rampok ketiga. Chili ketiga ini kasih rampok. Uruguay, Ekuador, Afrika Selatan, Kolombia, Panama, Peru, Meksiko. Waduh, kasihi musuhmu kok dikasih rampok, my bre. Ya ini, iya ini yang diwariskan Yesus ketika dia kabur ke sorga. Iya, ini sedih dong, ya. Gitu. Ajaran kasihilah musuhmu ini jadinya. Ikhwan ya, beruntunglah Indonesia tidak menggunakan hukum kasih sehingga orang-orangnya tidak perampok semua seperti mereka gitu ya. Ini mana Irak ini? Mana nih? Irak mana nih? Somalia mana nih? Suriah mana ya? Kok nggak Hilang suara Kores. Ya, berikutnya soal kami bernyanyi ada dalilnya begini dan begitu gitu. Kitab lu abad ke-11. Nah, di kitab lu abad ke-11, nyonteknya ke siapa? Cut. Nah, pagan and Wiccan, yel-yel, mantra-mantra, dan nyanyi-nyanyi. Dar, yang nyanyi-nyanyi itu kelakuan pagan. Gitu. Lu nggak nyambung. Kalau misalnya nyanyi-nyanyi itu pagan, ngapain ketoa? Kalau ketoa sama bel, ya, sama lonceng. Sama suruh siapa? Perintah siapa ketika lu berdoa di gereja menghadap proyektor? Siapa yang suruh? Itu baru setara gitu. Kalau ini nyanyi-nyanyi yang pagan ini bandinginnya sama sholat. Sholat ada perintahnya. Atau ayat 14, Al-Ankabut ayat 45, Inna sholatanha adil fasyai wal mungkar. Ada. Lah ini lu nyanyi-nyanyi kok pagan gitu ya. Jangan bohong-bohong hale. Dijawab. Berikutnya apa lagi datanya ya? Bukan. Nah, ini tadi yang ayatnya tambah kurang ya. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat di 2 Korintus. Sini. Kita tuh ada dalam kurung artinya apa? Artinya di dalam teks aslinya tidak ada lafaz tersebut, Demian. Nah, kalau lu takia Korintusnya kebablasan. Perhatikan di sini 2 Korintus 12:16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini kamu katakan takia Korintus, ini takia terjemahan. Ini gua bukain buat lu ya. 12 Kor 16 interlinear, kita buka ya. Sini nih gini kalau main data bre, 2 Korintus 12:16. Nah ini kita buka. Mana? Nah di sini mana autos lego esto de ego ou katarabesa himas ala hiparkon panorgos dolo himas elabon. Mana autos lego atau kamu katakan, mana di sini? Ini baru takia terjemahan, Demian gitu loh. Ya, kalau Islam itu jujur ada dalam kurung, ini kagak ada dalam kurung. Jadi aturan tuh gini, baiklah aku sendiri, aku di sini Paulus, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Inilah keimanannya Kristen. Sesembahannya Kristen, Paulus mengajarkan menjerat kamu dengan tipu daya. Tapi seperti biasa bubuk oleh Muslim ya. Ini kamu katakan itu takia terjemahan. Itu ya hale lagi Demian. Nextnya ini Demian. Cut. Nah gitu. Nah ini ya Demian. Nah ini. Ini. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Nah ini nih. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa ini? Ini siapa? Ini siapa ini yang ngomong ini? Ya, roh mana ini yang ngomong? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang ngomong? Siapa?
Siapa itu yang nambahin? Hah? Ya, tuh. Kok bisa satu ayat tulisannya merah terus hitam? Kok bisa begitu? Dijawab. Ya, nanti dijawab ini. Utang lu banyak banget ini ya. Terakhir dari gua, Islam lahir di pohon pangkal korma itu kan ada di surah Maryam gitu. Nah, itu Yesus lahir di kandang domba itu gue coba bentar, ya ini gue buka ini. Di mananya? Di mananya kandang domba ini? Enggak, ini enggak cukup buat bayi kayaknya ini. Di mana? Di mananya? Di mananya kandang nih? Gue agak bingung. Penuh soalnya ini, penuh sama domba ini. Di mana ini? Ini tolong dijawab ya. Ini gue agak bingung soalnya. Ini kalau lahir di kandang domba, ini orang di sini diem di mana ini? Oke, itulah dari Kores, jangan terguncang, silakan ditanggapi jawaban-jawabannya ya. Silakan Gurunda yang kami cintai dan Bang Aristo. Kecil. Oke, siap Pak Ibre, siap. Oke. Ya, silakan Gurunda cuma. Oke, baik. Saya dulu ya. Pertama untuk Demian, ini untuk yang kesekian kalinya ya, tak ajarin samamu ya terkait dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saudara harus pahami, di dalam kitab Roma 1 nomor 25 diterangkan mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada yang benar, daripada Allah. Mereka menyembah makhluk ciptaan ya, dan berpaling daripada Allah pencipta yang maha suci dan maha tinggi selama-lamanya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut Tuhan para nabi itu adalah maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Jadi sembahan para nabi itu adalah Allah yang kekal, yang tak nampak. Jadi kalau yang nampak itu ya ciptaan, seperti yang diterangkan di dalam kitab Roma tadi ya. Yohanes 6 nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Siapa yang datang dari Allah itu? Kalam. Kalam itu apa? Kehendak. Oke, jadi tidak ada yang pernah melihat Bapa itu. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi sembahan para nabi itu ya tidak pernah dilihat, apalagi dibunuh. Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian ketika saudara berbicara tentang siapa nabi yang pernah menyembah kemudian Allah gitu ya, beberapa kali pernah saya ajarkan sama Anda bahwasanya ketika dikatakan di dalam kitab Keluaran, di situ Allah mengatakan kepada Musa, bagaimana kemudian dia menyatakan wa era el Abraham el Yisak wa el Yakub ba el Sadai usami Yothefafe. Saya tidak menyatakan nama saya sebagai Yothefafe kepada Abraham. Catat itu, jangan diulang kebodohan kayak gini, jangan diulang-ulang, jangan ditaruh di kepala gitu loh. Yang kayak gini-gini capek Bang Su ngajarin kalian. Jadi Yothefafe itu tidak diperkenalkan nama Tuhan kepadanya. Kalau itu Anda sebut sebagai Yothefafe adalah nama Tuhan. Pahami itu dulu. Sedangkan di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ jelas sekali Wayomer Abraham. Jadi Abraham ini berkata, Adonai Yothefafe. Dia memanggil Tuhan dengan sebutan Yothefafe. Berarti Abraham sudah mengenal nama Yothefafe itu. Sementara Yothefafe mengatakan kepada Musa, aku belum pernah mengatakan, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Tapi faktanya kalau namanya adalah Yothefafe, kenapa kemudian Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan Yothefafe? Kenapa? Berarti ada nama Tuhan selain Yothefafe. Yothefafe itu bukan nama Tuhan, itu gelar. Itu kalau di Islam itu namanya Asmaul Husna. Salah satu dari Asmaul Husna, gelar-gelar Tuhan. Yothefafe itu gelar, bukan nama Tuhan. Makanya Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Yothefafe.
Kalau Anda membantah itu, tolong tunjukkan datanya. Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Oke, tidak mungkin memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus, karena Yesus bukan Tuhan. Oke. Kemudian ada beberapa poin ya dari teman-teman Kristen ini yang lucu dan meninggalkan perkara yang pokok. Apa perkara pokok itu? Yesus ini, Kristen ini dari mana datangnya? Kan gitu ya. Saya belum menemukan itu. Dari mana Kristen ini? Penyembah manusia ini ajaran dari mana? Karena saya melihat data itu hanya merupakan tradisi, tidak pernah diajarkan kemudian oleh para nabi termasuk Yesus. Kemudian Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf. Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan ummi, dia buta tentang Taurat, tapi dia menjelaskan tentang apa yang kemudian menjadi kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dia menjelaskan tentang Taurat juga. Masih bagus Rasulullah SAW menjelaskan tentang Taurat. Kenapa? Karena orang Yahudi dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW melalui pengajaran yang disampaikan kepada kami umat Islam Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah jelas sekali bahwa kitab-kitab terdahulu itu telah disembunyikan oleh umat terdahulu. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Dan faktanya memang sampai hari ini kalian tidak bisa menunjukkan kitab Taurat itu kepada kami. Al-Quran mengatakan Taurat itu disembunyikan. Apakah ada di antara kalian pakar-pakar Kristen ini yang mampu menunjukkan kitab Taurat itu kepada kami? Tidak. Yang Anda tunjukkan cuma terjemahan demi terjemahan. Itu memuakkan. Tahu nggak? Yang kita minta kitab Tauratnya Musa, yang diterima Nabi Musa. Mana? Tunjukkan. Rasulullah Muhammad SAW yang kalian katakan buta huruf itu justru menjelaskan bahwa kitab Taurat telah disembunyikan. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Pengajaran yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam juga telah disembunyikan. Jadi apa yang bisa kalian sampaikan hari ini? Kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf, dia menjelaskan. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Di kitab saudara dikatakan langit bertiang. Mana yang benar? Ayo. Yang mana yang buta huruf sebenarnya ini? Itu yang pertama ya. Kemudian ada lagi tadi yang membawa bahwasanya di kitab Weda katanya itu ya. Kitab Weda ada menceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Seharusnya kalian itu mengikut kitab Weda, menjadi orang Hindu atau menjadi orang Buddha atau menjadi ateis sekalipun, sesuai dengan tuduhan siapa Haleluya. Siapa Haleluya atau Haleluya? Ya, yang perlu saudara pahami, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad arsalna rasulan min qabli minhum man qasasna alaik. Ya, ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi kalau hari ini ada kitab yang menceritakan tentang baginda Rasulullah SAW, ya, itu bisa jadi kebenaran. Menceritakan tentang datangnya sosok Rasul. Karena memang di dalam surah Ali Imran ayat 81, Rasulullah Muhammad SAW telah diceritakan oleh Allah bersama dengan para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Paulus itu tidak pernah diceritakan. Yesus tidak pernah menceritakan dia. Tidak ada kitab yang menceritakan tentang Paulus. Tapi dia sempat mendirikan agama Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad SAW keluar dari goa lalu menjadi nabi. Ini belum apa-apa ini. Rasulullah Muhammad SAW keluar dari goa menjadi nabi. Di Roma 14 nomor 9 ada mayat masuk ke dalam liang kubur, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Maaf ya, itu fakta ya. Anda boleh baca di dalam Roma 14:9. Ya, bahwa Yesus Kristus yang telah mati bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Nah, ini ada mayat. Jadi, kenapa saya katakan mayat? Karena Yesus ketika dia datang dikatakan di dalam kitab saudara, penyesat itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Yesus bahwa dia datang sebagai manusia. Berarti dia datang sebagai manusia. Dia bukan Tuhan. Lalu kemudian ketika dia dikubur, keluar dari kubur, goa yang adalah kuburan yang dibuat oleh Yusuf Arimatea, keluar dari goa ini, mayat ini tadi yang adalah manusia menjadi Tuhan bagi haleluya. Roma 14:9 ya. Haleluya, ada mayat keluar dari gua langsung jadi Tuhan makan ikan goreng.
Kemudian saudara siapa yang bertanya tentang sunat? Nabi tidak disunat. Bung, keturunan Nabi Ibrahim itu tidak perlu lagi diperintah untuk sunat. Kenapa? Karena itu sudah budaya dari langit untuk mereka. Itu budaya dari langit. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sudah tradisi. Coba Anda lihat siapa yang menjadi pengikut Rasulullah. Ada enggak yang kemudian disunat? Karena dia mu'alaf, ikut Rasulullah, disunat. Abu Bakar kemudian masuk Islam, disunat. Enggak ada. Kenapa? Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah sunat semua. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW menerima Islam, mereka sudah sunat semua. Keturunan Ismail itu karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang mereka. Ibrahim, Abraham, manusia kedua yang kedua sunat setelah Abraham itu Ismail. Dan itu perintah perjanjian kekalnya Tuhan kepada keturunannya Abraham. Jadi keturunan Abraham, Ismail itu semuanya sudah sunat. Jadi tidak perlu lagi diperintahkan sunat. Tidak perlu lagi. Karena sunat itu sudah menjadi budaya dari langit. Nah, sedangkan kalian tidak sunat, Yehezkiel 44 nomor 7 itu tadi, kalian dianggap najis ya. Tidak akan mungkin kalian itu bisa masuk ke dalam surga. Ingat, Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Galatia 2 nomor 14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Oke, Yehezkiel 44 nomor 9, orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke bait suci. Oke, kemudian Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke surga. Tidak bisa masuk ke Yerusalem, tidak bisa masuk ke bait suci, tidak bisa masuk ke surga. Orang yang najis itu, karena orang yang tidak bersunat itu dianggap najis. Oke, jadi kalian mau kemana nantinya? Nah, berbicara mengenai Dewa Molok, saya minum dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit madu dan ikan goreng. Alhamdulillah. Aye, jangan naik ke surga gurunda. Iya. Berbicara mengenai Dewa Molok, Bung, hanya ada dua kekuatan yang dipercayai oleh manusia di atas muka bumi ini yang minta persembahan darah. Dewa Molok dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah Islam dan disembah oleh Yahudi. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, Tuhan yang maha tinggi maha suci itu minta persembahan darah. Yes, betul. Tapi darah yang diminta adalah darah hewan ternak. Sedangkan Dewa Molok mintanya darah manusia. Agama mana yang di dalam ajaran agamanya ada persembahan, ada sesajen, ya, yang kemudian sesajennya atau persembahannya atau tumbalnya adalah darah manusia? Agama mana? Kristen. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Dewa Molok ya Kristen dong, jangan cari yang lain. Kemudian kepada Demian, ini juga Anda sudah berapa kali tak ajarin, menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu atau menolong Allah itu artinya adalah menolong ajaran yang datang kepada para nabi-nabinya. Menolong nabinya, menolong utusannya, agar apa yang datang kepada utusannya itu dilestarikan, bukan dibatalkan. Jadi yang menolong Allah artinya menolong ajaran yang datang kepada para nabi yang didatangkan dari Allah. Jadi secara umum menolong itu mengandung pengertian tentang seberapa besar pengorbanan seorang hamba untuk mau berjuang di jalan Allah dalam menyebarkan syariat agama yang telah diberikan. Itu yang disebut menolong Allah. Ajarannya datang kepada Abraham, keturunannya, ajaran itu dilestarikan. Ajarannya datang kepada Nabi Musa, ajarannya itu dibatalkan. Datang lagi kepada Yesus, ajarannya juga dibatalkan dengan menjadikan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Itu yang dimaksud menolong agama. Sementara Anda sadar tidak? Di dalam agama Anda itu bukan cuma menolong, ya, bukan menolong lagi di dalam agama Anda itu. Di dalam Yohanes 12 misalnya nomor 26. Anda tahu enggak itu? Di dalam Yohanes 12 nomor 26. Di situ ada kata diakoneo. Anda paham enggak itu diakoneo dalam bahasa Yunani? Diakoneo itu artinya untuk mengantarkan bantuan. Jadi apa maksudnya di situ?
Yesus minta diantarkan bantuan. Barang siapa yang mengantarkan aku bantuan, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa pelayanku ini? Orang-orang yang memberikan bantuan kepadanya. Barang siapa yang memberikan bantuan kepadaku, ia akan dihormati oleh Bapa. Kan lucu kan? Ada agama kayak begitu. Belum lagi kalau kita lihat dalam Bilangan 25 nomor 13, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan keturunannya, karena ia telah begitu giat membela. Membela siapa? Membela Bapa. Tuhan minta dibela. Tapi kalau Anda lihat di dalam bahasa original teksnya, di situ ada kata kana. Apa arti kata itu? Giat bekerja, membantu, menolong, membela. Itu yang betul itu. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela, membantu, menolong. Kamu belajar yang tekun supaya kamu itu tidak disesatkan oleh ajaran tradisi penyembahan terhadap manusia. Jadi banyak data di dalam kitab saudara, termasuk di Efesus 6 nomor 7, dan yang telah rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Teriakan Yesus ini apa? Dia dianggap Tuhan tapi malah meminta tolong. Minta tolong dia. Markus 19 nomor 34. Dan pada jam 3 kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, Elo, 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 lama sabaktani. Ada Tuhan kayak gini kali. Ya, jadi kamu belajar Demian, kamu belajar. Kalau kamu katakan, kenapa aku tidak menyembah Allah ya? Nggak ada yang minta samamu. Kau nyembah aja Yesus sampai mau mati, mantan mayat itu. Kemudian apa lagi? Apalagi? Oh, Rasulullah Muhammad SAW makan makanan haram. Yang kamu jadikan acuan itu kitabnya orang Yahudi. Ini anak-anak saya ini termasuk Demian ini. Berapa kali mesti ayah ajarkan kepada kalian? Demian masih ada nggak di sini? Udah pergi dia ya? Masih ada. Jadi gini, hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Yeremia 31 nomor 31, aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada nggak di situ Bani Ismail? Ada nggak? Enggak ada Bani Ismail di situ. Yang ada Bani Yehuda, Bani Israel. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Apa termasuk hukum Taurat? Baca imamat yang katakan jangan makan kelinci, jangan makan gajah, jangan makan monyet, jangan makan kutu. Itu semua lengkap di situ. Nah, itu syariat untuk Bani Israel. Kenapa kamu jadikan hukumnya orang Amerika ke Indonesia? Oh, ini si fulan salah. Kenapa? Karena dia tidak beli kondom ketika dia masuk. Itu hukum di luar negeri. Jangan kau bawa ke sini. Gak cocok. Itu namanya tuyul, tukang tahayul. Orang Islam tidak diharamkan makan kelinci. Itu hukum untuk Bani Israel. Ngapain kau pakai ukur-ukur hukum Bani Israel kepada Bani Ismail? Apa enggak salah itu? Sedangkan Anda membuat sebuah hukum yang tidak pernah Tuhan ajarkan kepada Yesus. Tidak pernah Tuhan ajarkan kepada Yesus bahwa sembahlah aku. Coba, di mana itu? Makanya dari tadi saya katakan kepada saudara, ini Kristen mendapatkan tradisi manusia menyembah manusia. Ini dari mana tradisinya? Perintah Tuhan kagak ada. Dan itu tidak Anda jawab. Hanya berlata-lata kemana, kesana kemari. Entah apa-apa kalian jelaskan. Saya minta penyembahan terhadap Yesus itu ilmu dari mana? Itu tradisi dari mana? Sementara para nabi, termasuk baginda Rasul Muhammad SAW, menyembah hakikat yang tak terlihat, yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan engkau wahai Bapak. Loh, kalian malah menyembah manusia yang serupa dengan maling keledai. Ini kenapa rupanya? Waduh. Siapa yang ngajarin itu? Hayo. Belajar lagi. Jangan mabuk selamanya. Silakan yang lain. Terima kasih. Itu. Pedas. Izin sedikit boleh? Izin sedikit ya, Bang Aresto. 30 detik aja, 30 detik. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Billah, terima kasih banyak Kojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah naikkan dewa ke atas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akun dewa kena banned lagi. Ada pelaporan dari domba-domba dari Bani Katolik sama Bani Protestan. Begitu jijik mereka mendengar yang namanya kebenaran.
Tolong di-follow ya. 2.800 mata memandang. Cukup luangkan waktu 5 detik untuk memfollow Dewa. Terima kasih. Silakan dilanjut. Sepertinya udah habis semua sama Bang Juma itu. Terima kasih. Nah, sekarang giliran saya. Oke, Kristen lagi ya. Oh belum, saya di sini. Giliran saya sekarang. Kenapa takut kalau saya bicara? Wah, ini sampai kapan ini? Sampai besok pagi. Oh, sebelum ngomong memang Bang Arisul. Memang belum ngomong Bang Arisul. Dan harus terima. Itu dulu, ini Demian hilang ya. Jangan salahkan saya. Ya, itu sudah rule-nya. Nah, teman-teman Kristen masih kuat mendengarkan karena di sini kolaborasi yang sangat menyakitkan. Ya, saya sangat tertarik dan sangat menyenangkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Demian. Demian, segera naik ke sini. Ya, pertanyaan yang pertama dari Demian. Kenapa Kristen menolak Nabi Muhammad SAW? Oh jelas, kalian harus menolak Nabi Muhammad. Kalau kalian menerima Nabi Muhammad, maka kalian menjadi mu'alaf sama seperti saya. Ya? Nah, Cakep. Yang kedua, kenapa Yesus tidak layak jadi Tuhan kepada umat Islam? Oh ya, di awal sudah saya tegaskan. Islam hanya akan sampai kepada manusia yang berakal sehat. Sehingga manusia-manusia yang tidak berakal sehat tidak akan pernah sampai Islam kepada manusia yang tidak berakal. Itu alasan yang pertama. Yang Islam kemudian tidak layak menjadikan Yesus Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan Demian. Kenapa Yesus layak jadi Tuhan kepada umat Kristen? Oh jelas, karena Kristen itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, walaupun Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, tetapi dijadikan Tuhan. Kenapa? Kembali lagi pada argumentasi saya yang pertama, karena orang-orang Kristen itu tidak berakal sehingga mereka menjadikan akal mereka sebagai Tuhan mereka sendiri. Jadi secara tidak sadar umat Kristen itu menjadikan akal mereka sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Haleluya mengatakan Nabi Muhammad minta tolong. Wah ini menarik nih. Sampai kapan kau Aristo mengimani Nabi yang minta tolong? Sampai sekarang ini minta tolong dan dia masih ada dalam kuburan. Oh ini narasi yang cukup mengagumkan menurut saya sekaligus menyakitkan untuk saudara. Kenapa? Saya katakan tadi, kalau Nabi itu minta tolong, itu wajar. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Sehingga dia meminta tolong kepada Tuhannya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau Tuhan yang minta tolong, itu kurang ajar. Karena Tuhan tidak akan mungkin minta tolong kepada Tuhan. Di mana bukti bahwa Tuhannya Kristen meminta tolong? Kita bisa lihat di Ibrani 5 nomor 7. Ya. Elo lama sabaqtani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan meminta tolong? Itu pertanyaan saya. Kemudian selanjutnya mempertanyakan, kenapa kalian menyembah kepada Allah? Mana datanya? Bahwa ada tuh nabi-nabi terdahulu menyembah kepada Allah. Halo. Ya, sorry teman-teman, kenapa saya direpot terus ya? 2 akun saya loh. Ya, oke. Nah, ini ada Demian. Kenapa kau bertanya? Sejak kapan Allah itu menjadi Tuhan? Kenapa kalian mempertuhankan Allah? Halo. Sudahkah saudara-saudara di sini membaca kitab suci saudara? Matius 10:40 apa di sana dikatakan? Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Allahmu, Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Kalian bertanya, mengapa kemudian Islam menyembah kepada Allah sementara Yesus menyembah kepada Allah? Jadi sebenarnya kalian itu bertanya apa sebenarnya? Kemudian pertanyaan Demian, mana ada nabi menyembah Allah? Sejak Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, mereka menganut ajaran monoteisme, menyembah Tuhan yang satu,
menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, tidak satupun nabi menyembah selain kepada Allah. Adakah nabi-nabi terdahulu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu pertanyaan yang wajib dijawab oleh teman Kristen. Ya, jelas Rasulullah SAW dia menuhankan Tuhan yang disembah oleh para pendahulunya. Ya, bahkan Yesus menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya wartakan. Di mana? Matius 10:40. Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus tidak pernah mengatakan sembah kepada aku. Kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya. Kemudian apa tadi ini? Berbicara tentang Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad kalian mau diskreditkan. Saya berikan sebuah referensi kepada saudara-saudara Kristen di sini. Haleluya, amin. Seorang Kristen menulis dalam bukunya 100 manusia tersukses di dunia ini. Number one, nomor satunya Nabi Muhammad. Yesus yang katanya Tuhan berada posisi nomor 3. Masa mungkin Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan kalian? Gitu loh. Dan yang mencatat itu bukan seorang Muslim. Dan Muslim tidak pernah menyuruh mencatat seorang Kristen untuk menulis Nabi Muhammad berada posisi nomor 1. Lalu kenapa kemudian umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ini pertanyaan yang wajib kita jawab. Karena umat Kristen itu korban kebohongan. Sehingga dengan kebohongan itu mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dari siapa kebohongan itu? Jelas dari Paulus. Dan itu tercatat di dalam kitab suci umat Kristen. Teman-teman Kristen bisa lihat di dalam kitab sucinya. Sekarang 1, 2, 3, ayo buka kitab sucinya. 2 Roma, ya, Roma 3:7. Di mana di sana dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang bodoh? Siapa yang berbohong di situ? Jadi dari fakta-fakta ini, saudara-saudaraku sekalian, umat Kristen adalah korban kebohongan. Sekarang buka kembali di Filipi ayat 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi dari fakta ini, mengapa kemudian umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena umat Kristen adalah korban kebohongan. Jadi jangan coba-coba kalian mau membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Masa iya Yesus Tuhan kalian bandingkan dengan yang bukan Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, bandingkan dong dengan Tuhan gitu loh. Kalau tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu bersunat tadi, Gurunda Zuma sudah sampaikan. Islam itu jelas datanya. Perintahnya jelas. Dan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta kepada ciptaannya, kepada umat Islam, itu terpenuhi. Tetapi umat Kristen apa yang terpenuhi? Ya, tadi Gurunda sudah sampaikan, berbicara tentang dilarangnya makan lele, makan kelinci. Itu kitab sucinya orang Yahudi, bukan kitab sucinya umat Islam. Umat Islam tidak pernah meminjam kitab suci lain seperti Kristen meminjam kitab suci Yahudi, walaupun dikatakan Kristen adalah pencuri kitab suci Yahudi. Itu jelas, banyak yang katakan seperti itu. Dan umat dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak pernah diskreditkan oleh Yahudi. Tetapi Yesus Kristus dalam iman Yahudi, jangankan diakui sebagai nabi, jangankan diakui sebagai juru selamat, jangankan diakui sebagai tukang parkir, diakui sebagai tukang bersih WC saja tidak. Lalu kalian mau berbicara tentang Yahudi, hukum Yahudi. Sejak kapan Yahudi mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nabi Muhammad secara nasib ditolak sebagai nabi di dalam iman Yahudi, tetapi secara nasab diakui. Nabi Muhammad adalah keturunan Abraham,
dari Ismail alaihissalam. Itu jelas, bro. Jadi kalian mau menyerang Islam dengan cara kalian, mau memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan, itu sudah basi, bro. Terakhir saya ingin katakan, kalau kalian mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebodoh-bodohnya Islam, seumur hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, dalam keadaan mabuk kalian tanya, siapa Tuhan kalian? Islam akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Nabi kalian? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang Kristen berangkat ke Eropa kuliah sebagai STT, mengambil doktor, profesor di luar negeri, di Eropa, di Belanda, di Den Haag, di mana saja, di Jerman, pulang ke Indonesia, berantem soal Tuhan. Wanes katakan Yesus begini, Trinitas katakan Yesus begini. 2000 tahun kalian masih terjebak dalam perdebatan siapa sebenarnya Tuhan kalian. Artinya di sini menunjukkan bahwa yang dituhankan oleh umat Kristen itu bukan Tuhan, karena sesama Kristen masih cakar-cakaran rebutan tulang. Waduh. Fakta. Bukan Tuhan. Ketika umat Kristen masih memperebutkan Tuhan, ya, masih mempertanyakan Tuhan, masih memperdebatkan Tuhan. Jangan mute. Sabar, jangan tergoncang. Ketika umat Kristen masih memperdebatkan Tuhan, mungkinkah mempertanyakan Tuhan umat lain, sementara kalian masih berdebat, masih cakar-cakaran tentang siapa Tuhan kalian? Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat heboh dan juga pasti rusuh. Ya, rusuh karena ada summa di dalamnya yang selalu saja membuat onar ketika berdiskusi seperti itu. Yang dimana ketika setiap narasinya, argumentasinya, bahkan pernyataannya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen dengan data-data yang valid, hal itu membuat dia menjadi seorang yang pemarah, ya, seperti itu. Kenapa saya bilang pemarah? Ya karena memang Ustadz Tsuma ini kalau setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang seharusnya itu tidak ada di suatu ranah diskusi seperti itu. Apalagi yang lucunya dia marah dan dia juga heboh sendiri hanya karena ketika dia membahas tentang firman Tuhan, tentang isi Alkitab, dan itu bisa disanggah dan dibantah, bahkan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah Ustadz Tsuma yang emosi. Dia emosi seakan-akan dia yang paling benar dan dia yang paling baik dalam memahami firman Tuhan itu sendiri. Padahal pada dasarnya ketika kita mendengar setiap narasi, semua narasi Ustadz Tsuma yang berkaitan dengan firman Tuhan, Alkitab itu sendiri, pasti itu semua jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, dimana Tsuma hanya berusaha untuk memutarbalikan suatu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu sendiri. Ini yang sangat lucu. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen membahas tentang ajarannya, tentang kitabnya, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang lebih heboh lagi seperti itu. Ya, heboh lagi dalam artian bahwa dia tidak senang seperti itu ketika imannya dibahas. Padahal kalau kita melihat semua videonya hampir rata-rata membahas tentang kekristenan seperti itu. Malah ketika mau membahas tentang ajarannya, dia pasti akan framing untuk kembali lagi menjatuhkan atau membahas tentang Alkitab seperti itu. Ya, ini yang sangat lucu, ya. Lucu apalagi kalau saudara pernah melihat atau mendengar satu video di mana Ustadz Tsuma ini dia mengatakan bahwa dirinya lah merupakan seorang ahli Alkitab yang paling benar dan pandai dalam mentafsirkan ayat Alkitab seperti itu. Padahal pada dasarnya kalau kita melihat setiap narasi yang dia bawakan, setiap argumentasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan Alkitab, pasti semua itu akan jauh dari kebenaran yang sebenarnya seperti itu. Ya, puji Tuhan, ya, saya sangat bersyukur kalau saya melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Ustadz Tsuma. Mereka bisa membantah, mematahkan setiap narasi liar dengan menggunakan data-data yang valid.
dengan menggunakan firman Tuhan yang benar seperti itu, di mana ketika mereka mentafsirkan ayat Alkitab, semuanya itu sungguh sangat berkaitan dan itu sudah sangat menjawab setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma. Ya, saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk bisa dan seharusnya dan harus bisa, dan ini harus bisa kita lakukan tanpa terkecuali untuk mengasihi mereka seperti itu. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang mereka putarbalikan, firman Tuhan yang selalu saja mereka bahas, firman Tuhan selalu saja mereka tafsirkan secara liar, kiranya firman yang hidup itu yang mengubahkan kehidupan mereka seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus, kalau saudara mengikuti atau belajar tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Rasul Paulus, sangat luar biasa. Saya sangat merasa terberkati, dan saya selalu merasa bahwa ini merupakan satu contoh teladan yang seharusnya saya ikuti, karena saya merupakan seorang Kristen dari lahir, tapi dalam perjalanan hidup saya tidak mencerminkan diri saya sebagai seorang Kristen seperti itu. Tapi kalau saya melihat Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, perjumpaan itu yang memulihkan keadaannya, perjumpaan itu yang membuat dia semakin lebih bersemangat untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang belum pernah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kiranya melalui diskusi ini kita semua bisa dicerdaskan, kita semua juga boleh mendapatkan hikmah di dalamnya, dan kita juga boleh terus bisa mempertahankan iman kita, dan bahkan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena Matius 28 sudah sangat jelas di mana kita diperintahkan, kita sebagai seorang percaya, kita juga harus bisa memberitakan kabar baik itu sampai ke ujung-ujung dunia, sehingga dengan berjalannya waktu, banyak orang yang boleh mengalami pemulihan dan menerima keselamatan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.